aku lebih sering atau lebih banyak menghasilkan sampah organik. Penggunaan sampah plastik di kehidupan sehari-hari aku itu termasuk sering. Cukup sering ya penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Sampah plastik sekarang udah banyak di mana-mana dan nggak terurai. Ya kalau udah numpuk ya bakal jadi polusi kan, dan bakal jadi mencemari lingkungan gitu. Limbah sampah plastik tuh bahaya banget. Limbah sampah cukup berbahaya. Jelas bahaya. Bahaya banget ya. Sangat berbahaya. Ya emang bahaya. Tapi emang bahaya banget sih sama plastik itu. Sama plastik emang paling bahaya sih. Itu bisa mengancam eksistensi makhluk hidup lain, bahkan manusia sendiri, kita sendiri. Kalau mahasiswa masuk sih habis 2 dus sih. Kalau sepi ya paling ya setengah dus lah, kayak libur mahasiswa itu loh. Kalau liburan semester tuh. Kalau yang minuman-minuman Ini gimana? yang sasetan gitu, Ya, yang intisari sih ya kan sih ya. Kalau prosesnya masuk ya 4 renceng, 5 renceng gitu. Kalau libur sih ya kadang setengah juga gak habis. Ya ikutin mahasiswa di sini kan. Dibungkus gitu. Dibungkus plastik sama. Banyak sih ya pas juga. Yang banyak kan di sini sih. Yang di gelas banyak kan minum sini. Ya kalau kebanyakan sih yang sisa ya udah sih kebanyakan sih habis semua sih kebanyakan. terus kalau sampah-sampahnya gitu dikemenain biasanya? Ada yang diambil kayak minuman botol itu kan pasti kan diambil sama yang buat apa kayak buat rekreasi apa gitu yang bus itu. Kadang yang gak butuh ya dibuang gitu. Terletak di wilayah Barat Daya, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas menonjol sebagai salah satu daerah yang menampung populasi dengan tingkat kepadatan tertinggi. Melampaui angka 1,8 juta jiwa, Banyumas berkontribusi pada produksi limbah harian mencapai 800 ton. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kepadatan penduduk yang signifikan, tetapi juga menyoroti tantangan serius dalam pengelolaan limbah yang terus dihasilkan. Berbagai penggunaan material yang sulit terurai dalam keseharian manusia dianggap sebagai alternatif yang praktis dan ekonomis untuk mendukung berbagai aktivitas. Namun, ketidakseimbangan antara penggunaan yang berkelanjutan dan kurangnya manajemen yang efektif berpotensi menjadi ancaman serius terhadap lingkungan. Akibatnya, timbul peningkatan volume sampah yang menumpuk hingga menciptakan gunungan sampah berbau tak sedap. Dalam hal ini, pemerintah berperan penting sebagai penanggung jawab utama. Kalau saya jadi penarik sampah itu sudah sekitar 2 tahun lah, 2 tahunan. Kalau untuk pengambilan rumah per rumah, kalau frekuensi debit sampah itu nggak mesti, kadang banyak, kadang-kadang ada pengurangan sampahnya, mungkin pembuangannya mungkin nggak setiap hari banyak, tapi kadang-kadang kalah gitu, nggak seterusnya banyak terus. Biasanya tuh kalau 2 hari sekali itu sudah banyak gitu. Kalau untuk debit itu untuk rumah tangga. Kalau untuk yang rumah-rumah penghuni kos itu mungkin kalau 2 hari nggak diambil pun sudah menumpuk. Kalau rumah makan itu cepat, kalau rumah makan. Kalau ini kos-kosan mungkin kayak gini, kos ada berapa orang, 20 atau berapa, pasti 2 hari pun sudah penuh. Kalau untuk tarifnya untuk sementara ini yang untuk limbah rumah tangga untuk rumah itu 25.000. Kalau untuk rumah makan itu bertahap, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50.
Kalau khusus untuk rumah itu 25.000. Nah, untuk ini beban sampah untuk penghuni kos anak mahasiswa itu dibebani 1 bulan 5.000. Ini kalau contohnya seperti ini, kalau kita buang sampah, kalau untuk kasur kita kan nggak masuk penggilingan. Nah, ini bisa pelayanan khusus, ini ada pembakaran nanti. Nah, untuk kalau ini contoh beling kaca ataupun semacam seperti ini contohnya, nanti dipisah, dikasih kresek, ditaruh samping sampah kayak gitu untuk keselamatan si pekerja gitu. Nah, contoh seperti ini kain juga kalau banyak pun kita nggak bisa digiling. Ini maksudnya sama seperti kasur pembakaran gitu. Nah, ini kalau untuk seperti ini ada semacam jarum suntik, kan ada jarumnya. Ini juga berbahaya untuk si pengambil sampah, juga untuk si pemilah di KSM gitu. Harus dipisah, ini udah betul dikasih kresek, dipisah, cuman belum dipisah ke tempatnya, masih campur sama tempat sampah. Ini ada kayak gini botol. Ini juga bahaya kalau masuk mesin penggilingan, akan terhempar, terlepas jauh gitu loh, nanti bisa kena mata atau apa ini. Dengan penuh persuasi, kampanye "buanglah sampah pada tempatnya" berkumandang. Tindakan membuang sampah pada tempatnya seharusnya tidak hanya menjadi upaya untuk sekedar memenuhi tuntutan, melainkan merupakan langkah awal yang esensial. Meskipun begitu, apa yang dilakukan pada dasarnya hanya memindahkan sampah dari satu genggaman ke tempat yang berbeda. Lalu, kemana sejatinya sampah ini akan dibawa? Nama saya Edi Nugroho, saya selaku Kepala UP TPST TPA BLE Banyumas. Untuk sistem pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas, kita memang terintegrasi, beda dengan kabupaten lainnya. Mulai dari pengelolaan yang ada di masyarakat, karena kita itu ada 3 tingkatan. Satu itu di hulu, masyarakat memilah. Setelah memilah, mereka tinggal melakukan transaksi menggunakan online yang disediakan oleh Pemda Banyumas. Untuk organik bisa Salinmas, untuk anorganik bisa Jeknyong. Kalau masyarakat yang tidak mau memilah, ini harus memilahkan sampahnya kepada pihak ketiga. Pihak ketiga di kita dinamai adalah KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat, yang dibentuk oleh masyarakat sekitar mengelola TPS 3R. Disinilah sampah semua diproses menggunakan peralatan-peralatan canggih yang disediakan oleh Pemda Banyumas. Hasil output maupun hasil yang tidak bisa terolah dengan baik, inilah nanti baru masuk ke tingkatan yang ketiga, yaitu di hilir. Hilirnya adalah TPA BLE Banyumas atau TPST Banyumas. Disinilah semua sampah diproses menjadi barang-barang yang bisa berguna dan menghasilkan bernilai jual. Jadi kita sudah tidak membuang ke TPA landfill karena memang Kabupaten Banyumas sudah tidak mempunyai TPA landfill atau TPA biasa. Peran pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengelola persampahan saat ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan persampahannya. Ada 2 hal yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yaitu yang pertama adalah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, yang kemudian yang kedua adalah peningkatan kinerja pengelolaan sampah. Tentunya untuk yang pertama ini, pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti menyediakan lahan untuk tempat pemrosesan sampah,
seperti TPST, PDU, dan TPA. Selain itu juga ada penyediaan mesin-mesin pengolahan sampah, kemudian ada kendaraan pengangkut sampah, kemudian ada gerobak sampah, dan lain sebagainya. Sementara untuk peningkatan kinerja pengelolaan persampahan, ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik itu di pemerintah Kabupaten Banyumas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian peningkatan kinerja pengelolaan sampah juga untuk kelompok swadaya masyarakat. Sejarah didirikannya TPST BLE Banyumas yang pertama karena Kabupaten Banyumas sendiri sudah tidak memiliki TPA. Dulu pernah memiliki TPA yaitu di Kali Ori. Namun dalam perjalanan waktunya TPA Kali Ori mengalami kendala, yaitu mengalami bencana longsor, kemudian ada demo dari warga masyarakat untuk menolak keberadaan dari TPA Kali Ori. Kemudian setelah itu pemerintah Kabupaten Banyumas mulai berinovasi dengan mendirikan TPST atau hanggar dan PDU di beberapa titik. Namun untuk menyelesaikan sampah itu di TPST masih menghasilkan residu. Nah, residu dari TPST hanggar kemudian PDU dikelola di muara akhir di TPST BLE Kali Ori seperti itu. Proses pendirian TPST BLE ini merupakan program yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dan juga dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Baik, kami akan jelaskan, presentasikan seperti apa tata kelola pemrosesan sampah. Contohnya, ini adalah sampah rumah tangga. Yang kami layani, kami ambil dari rumah ke rumah, terus kita bawa ke sini, ke TPST. Bagaimana cara memprosesnya? Yang pertama, sampah rumah tangga kita akan pilah secara manual, ya, dipilah dengan tenaga kami ini, secara manual. Yang pertama, memilah sampah anorganik atau rongsok. Yang kedua, memilah sampah residu. Ini ya, seperti ini secara fisik residu. Gitu. Kemudian sampah yang sudah kita pilah, kita akan lanjutkan, kita proses menggunakan mesin gibrik. Ini mesin otomatis yang akan memisahkan organik dengan plastik. Ini mesin gibrik namanya, mesin caca pilah, secara otomatis akan memisahkan organik dengan plastik, ya. Nanti kita jelaskan pemanfaatan daripada organik banyak sekali, bisa untuk kompos, bisa untuk pakan maggot, bisa untuk bahan RDF, ya, dan sebagainya. Begitu juga untuk plastiknya, sebagian bisa untuk kita menjadikan bahan pembuatan paving plastik dan juga untuk bahan RDF. Lanjut kita ke pemrosesan akhir yang bentuknya adalah sampah residu. Ini sampah residu yang akan kita bakar dengan mesin pirolisis menggunakan sistem insinerator dengan kapasitas panas mencapai 800 derajat dan nanti akan menjadi abu. Jadi proses pengelolaan sampah di TPST Banyumas ini, sampah organik kita olah menjadi, salah satunya adalah bubur sampah. Ini untuk media maggot atau bisa juga untuk campuran RDF di pabrik semen, dan juga bisa untuk BPJP, bahan baku jumputan padat yang ada di PLTU Cilacap. Lalu kalau yang anorganik yang berupa plastik-plastik yang low value, yang tidak laku, ini bisa kita proses juga menjadi beberapa produk. Salah satunya adalah RDF yang untuk pabrik semen Cilacap, bisa juga untuk bahan bangunan
Contohnya adalah paving, gendeng, kasau, dan lain-lainnya. Sampah melalui proses metamorfosis sempurna dari apa yang sebelumnya dianggap musibah hingga kini dianggap suatu anugerah. Dimulai dari peningkatan kesadaran di kalangan pemerintah, diikuti adanya kolaborasi proaktif dari masyarakat, maka akan muncul gelombang positif yang mampu menyulap paradigma negatif sampah menjadi berkah. Jadi latar belakang visi misi kita adalah mengedukasi masyarakat sebetulnya. Makanya kita adalah berwawasan lingkungan dan edukasi. Mengedukasi masyarakat bahwa sampah itu bila kita terolah dengan baik bisa menjadi bernilai jual sesuai dengan sumpahnya Pak Bupati kita waktu itu, Insinyur Ahmad Hussein, bahwa sumpah beruang, sulap sampah berubah menjadi uang. Kemudian harapannya untuk warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Banyumas, kemudian umumnya di seluruh Indonesia, kami berharap bahwa di masing-masing rumah itu sudah melakukan pemilahan sampah seperti sampah organik dan sampah plastik, kemudian ada sampah yang bernilai ekonomi. Jadi harapannya nanti setelah di TPA PLE ini kita memang lagi proses belajar agar mendapatkan zero waste. Kita sudah tidak bisa membuang sampah lagi, kita bisa semua terkelola dengan zero waste to landfill. Diharapkan nanti kabupaten kota yang lain pun akan mengikuti karena ini sudah dikunjungi oleh beberapa kota di kabupaten di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan seluruh Indonesia nanti mengikuti jejak Kabupaten Banyumas yang sampah ini tidak berdampak lingkungan di masyarakat seperti di kabupaten lain yang banyak diprotes. Diperlukan kebijakan yang kokoh, dibalut dengan aksi tegas dan kesungguhan dalam terjadinya perubahan. Pemerintah menjadi ujung tombak untuk melangkah maju, membawa masyarakat bersama agar dapat mewujudkan aksi nyata sumpah beruang, sulap sampah berubah uang. Namun, bagian terpenting adalah waktu terus berjalan. Kita tidak bisa lagi berdiam, sementara bumi kian menderita diselimuti limbah sampah. Tak hanya pemerintah, harus kita semua. Aku, kamu, mari lakukan perubahan.